Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Muliakanlah. Shalom umat Tuhan, kita bersyukur bahwa hari ini kita telah memasuki minggu Advent keempat Natal Kristus Yesus. Kiranya dengan keantusiasan kita datang bergabung dan mengikuti ibadah raya kemenangan minggu ini 19 Desember 2021 dengan tema Orang Biasa yang Tidak Biasa bagian yang ketiga dibawakan oleh hambanya Pastor Sius Sevinartos. Mari umat Tuhan alami berkat-Nya dan kiranya hidup kita dapat menjadi berkat dan membawa damai bagi sesama. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan atas anugerah dan kebaikan-Mu yang sungguh besar dalam kehidupan kami. Tidak terukur oleh apapun juga Tuhan, hanya ucapan syukur yang dapat kami naikkan di hadapan-Mu. Memasuki minggu Advent keempat Natal Kristus Yesus, kiranya umat-Mu semakin siap menyambut kelahiran-Mu yang sungguh amat sangat berarti bagi setiap kami ya Bapa.
Bapa, kami mohon berkatilah ibadah kami Tuhan pada hari ini. Dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Semua boleh jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami butuh pengawal-Mu Tuhan, kami butuh pengawalan-Mu. Setiap pelayan Tuhan yang bertugas melayani pada hari ini, ajarkan kami Tuhan terus mengandalkan hikmat dan pertolongan daripada-Mu saja ya Bapa. Bukan karena kuat dan gagah kami, semua karena campur tangan-Mu ya Bapa. Ampuni kami Tuhan atas setiap dosa dan merintangi kami Bapa untuk melalui sikap dan perbuatan kami yang tidak layak di hadapan-Mu dan tidak menjadi berkat bagi sesama. Dan kiranya apa yang kami lakukan boleh berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Seluruh perangkat dan jaringan yang kami gunakan, sarana dan prasarana Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati. Segala kuasa daripada si jahat yang hendak mencoba mengganggu fokus kami untuk datang beribadah kepada-Mu. Kami tolak segala kuasanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah nama-Mu saja Tuhan Yesus Kristus yang dipermuliakan dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Seperti balungan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Seperti balungan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Puji Tuhan, shalom Tuhan. Shalom. Sekali lagi, wah kurang semangat nih, shalom. Shalom. Haleluya, bagaimana kabarmu Tuhan hari ini? Haleluya, saya percaya kabar kita luar biasa, bukan karena keadaan kita sedang baik. Tapi kita yakin bahwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita hari ini, saat ini kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Dan kabar sukacita buat kita semua. Tuhan yang luar biasa itu ada di dalam setiap kita. Dia Immanuel, dia yang menjadikan setiap kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Amin. Boleh katakan amin? Amin. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan kita. Dan katakan kanan kirinya, kamu luar biasa loh di dalam Tuhan. Kamu luar biasa. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri umat Tuhan, kita mau memuji dan meninggikan namanya. Sebab dia adalah Raja yang mulia. Musik. Surga bergema, lahir Raja mulia. Surga bergema.
lahirnya Al-Masih, lahirnya Al-Masih, lahirnya Al-Masih. Haleluya, luar biasa umat Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Saat ini kita akan mendengarkan info dan akan masuk dalam fokus doa. Shalom umat-umat Tuhan yang berada di Geraha Rahmani. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom umat-umat Tuhan yang berada di rumah. Baik, kita akan mengikuti info Isa Al-Masih Minggu 19 Desember 2021. Yang pertama, bagi umat-umat Tuhan yang rindu dan berkomitmen memberikan persembahan, baik persembahan ibadah raya, persembahan persepuluhan, persembahan khusus dan lain-lain, dapat memberikannya dengan cara mentransferkannya ke rekening bendahara gereja dengan nomor tertera pada layar. Bagi umat Tuhan yang berada di Geraha dapat memberikannya dengan cara memasukkannya ke dalam amplop dan memasukkan ke dalam kotak persembahan di lantai 1. Terima kasih atas komitmennya, Tuhan Yesus memberkati. Info yang kedua, gembala, elder dan seluruh jemaat mengucapkan selamat sempurna usia kepada anak sekolah Minggu Genta, Michael Yonatan Marbun pada tanggal 17 Desember 2021. Dan happy anniversary kepada Bapak Robert Jampi Marbun dan Ibu Rahel Haryati pada tanggal 18 Desember 2021. Kasih dan rahmat Tuhan menyertai hari-hari umat Tuhan yang bersuka cita. Yang ketiga, dukung, doakan, dan bergabunglah dalam perayaan Natal 2021 Jemaat Isa Al-Masih yang didahului dengan introduksi malam Natal pada Jumat 24 Desember pukul 20.00 atau jam 8 WIB. Umat Tuhan dapat mengakseskannya melalui link Facebook Isa Al-Masih Home dan melalui kanal YouTube GKRI IA_channel. Selanjutnya, Natal sedunia akan diadakan sekaligus dalam ibadah dan perayaan Natal GKRI Isa Al-Masih dan Sekolah Minggu Anak Genta pada 25 Desember 2021. Bertempat di Rumah Makan Bumbu Desa pukul 18.00 WIB. Dilakukan secara onsite terbatas. Bagi umat Tuhan lain dapat mengambil bagian dalam siaran langsung melalui FB Isa Al-Masih Home dan YouTube GKRI IA_channel. Dan yang terakhir, umat Tuhan jangan lewatkan ibadah syukur akhir tahun pada Jumat 31 Desember 2021 pukul 20.00 atau jam 8 WIB melalui siaran langsung yang dapat diakses melalui link yang dimiliki Isa Al-Masih. Kasih dan berkat dari Sang Putra Natal menyertai kita semua. Demikian info, mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang penuh rahmat. Kami datang kepadamu ya Tuhan, seraya mengucap syukur dan berbilang terima kasih. Kami sudah memasuki minggu ketiga Desember 2021. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami masih diberi waktu. Kami masih diberi kesempatan sebagai orang-orang percaya datang dan bersekutu di tempat ini. Tak terkecuali sesama orang-orang yang dimanapun berada saat ini yang mengambil bagian dan mengikuti ibadah bersama-sama. Di dalam syukur dan puji-pujian kami juga datang ya Tuhan, menaikkan doa-doa kami di hadapan-Mu Bapa. Kami khusus berdoa bagi bangsa kami, bagi negeri kami yang kami cintai, Indonesia.
Kami menyerahkan kondisi dan keadaan bangsa ke dalam tangan kasih-Mu. Kami berdoa, kami menyerahkan pemimpin kami, Bapak Presiden dan Wakil Presiden, serta seluruh jajaran pemerintahan. Penuhi mereka ya Bapa dengan hikmat surgawi. Berikan rasa takut akan Engkau, rasa bertanggung jawab atas negeri ini. Sehingga setiap kepercayaan yang telah ditaruhkan dapat mereka lakukan dengan bertanggung jawab dan tulus hati di hadapan-Mu. Beri mereka sehat dan cukup bagi mereka ya Tuhan. Bapa yang baik, kami juga menyerahkan kondisi pandemi COVID-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia. Mereka-mereka yang terpapar Bapa sembuhkan dan pulihkan dalam kasih-Mu. Satuan tugas, tenaga-tenaga kesehatan, para dokter dan tim medis, para relawan yang bertugas, Bapa penuhi dengan hikmat dan sukacita-Mu. Jagai mereka, lindungi mereka, juga keluarga mereka. Cukupkan setiap yang mereka perlu. Kami juga menyerahkan varian baru Omikron yang sudah terdeteksi di Indonesia. Kami berdoa, biarlah masyarakat Indonesia terus waspada dan mematuhi protokol kesehatan dengan sangat ketat sebagai bentuk upaya penanggulangan penyebaran varian Omikron di Indonesia ini. Kami menyerahkan bidang-bidang terkait, Menteri Kesehatan, Ikatan Dokter Indonesia, dan lain sebagainya, dengan segala kebijakannya yang diambil. Bapak tolong semua gerbang-gerbang masuknya varian baru ini, seperti bandar udara, pelabuhan-pelabuhan laut, stasiun-stasiun, Bapak tutup bungkus. Kami berdoa dan kami percaya di satu waktu yang Engkau izinkan pandemi akan berlalu. Dalam nama-Mu kami berdoa. Ajar kami Tuhan untuk terus hidup dan berlaku benar sesuai kehendak-Mu. Kami juga menyerahkan kondisi menjelang Natal dan Tahun Baru. Biarlah terus ada di dalam keadaan yang aman dan sejahtera. Bapa yang baik, kami juga menyerahkan umat-umat Tuhan dimanapun berada untuk kerinduan dan kesetiaan dalam mencari Engkau di dalam setiap peribadahan. Bapa, jaga hati kami, jaga semangat kami agar terus menyala-nyala. Teguhkan komitmen kami, biar kelak kami termasuk dalam bilangan orang-orang yang setia ketika Engkau datang kali yang kedua. Untuk para pelayan Tuhan, beri kami hati yang setia dan tulus atas kepercayaan-Mu bagi setiap kami. Kami melakukan bukan karena kami hebat Tuhan, tapi karena Engkau layak menerima sebagai Tuhan dan Raja kami yang hidup. Kami juga mengucap syukur untuk setiap umat-umat Tuhan yang rindu dan berkomitmen memberikan persembahan bagi pekerjaan-Mu di tempat ini. Lihat, takar dan balas sesuai dengan kemurahan-Mu Bapa. Berkati segala usaha dan pekerjaan umat Tuhan. Kami percaya janji-Mu, Engkau akan membawa kami semakin tinggi. Engkau akan menjadikan kami kepala dan bukan ekor. Setiap yang kami lakukan, Engkau akan buat berhasil Bapa. Umat Tuhan yang bersukacita karena mengalami kesempurnaan pemeliharaan Tuhan dalam pertambahan usia. Anak kekasih Genta Michael Yonatan Marbun, anak terkasih dari Bapak Jampi dan Ibu Rahel. Kami percaya masa depan yang Engkau rancangkan baginya adalah masa depan yang penuh dengan harapan. Berkati dalam masa-masa tumbuh kembangnya. Berkati orang tuanya, juga saudara-saudaranya. Untuk yang terkasih Bapak Jampi dan Ibu Rahel, terima kasih untuk penyertaan dan berkat Tuhan dalam keluarga ini. Biarlah hidup mereka terus dipenuhi kebahagiaan dan sukacita di dalam Engkau. Cukupkan setiap kebutuhan mereka. Kami juga teringat umat-umat Tuhan yang saat ini mengalami kelemahan tubuh karena sakit penyakit. Kami berdoa untuk Ibu Ida yang beberapa waktu lalu menderita sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Kami berdoa ya Bapa, kesembuhan dan pemulihan Engkau nyatakan. Kami menjangkau Ibu Ida dalam kasih dan doa kami. Kami juga berdoa dan menyerahkan perayaan Natal GKRI Isa Almasih tanggal 25 yang diawali dengan introduksi malam Natal tanggal 24. Dan juga ibadah syukur akhir tahun tanggal 31 nanti.
Segala sesuatunya Bapa, kawali langkah dan kerja kami. Panitia, pelayan, pendukung acara, Tuhan tolong sertai. Berikan kami kesehatan dan hati yang tulus di hadapan-Mu. Kesehatan kami Bapa, Engkau pelihara. Dana-dana yang kami butuhkan Bapa, Engkau cukupkan dalam kasih-Mu. Terima kasih untuk donatur dan juga panitia yang sudah berkomitmen. Umat-umat yang akan bergabung baik secara onsite maupun online, biarlah dipenuhi dengan hati yang antusias dan kiranya diberkati dalam ibadah dan perayaan nanti. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa. Ini doa kami. Ini sembahyang kami. Kami naikkan dalam satu nama yang berkuasa dan berdaulat, yaitu Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Sudah sepatutnya kita bersyukur untuk kasih dan kebaikan Tuhan karena kita telah memasuki minggu Advent keempat. Mari umat Tuhan, saat ini kita mau bawa hidup kita sebagai penyembahan kepada Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami persembahkan hidup kami sebagai persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Oh, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Sadar bila ku ada, hanya karena anugerah, bukan karena kekuatan. Pujian dan syukurku kami mau naikkan kepadamu Tuhan. Mari umat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku lilin keempat, menandai minggu Advent keempat, Natal Kristus Yesus.
Lilin keempat merupakan simbol damai yang mengingatkan kita untuk mempersiapkan hati dan hidup menjadi seperti palungan Bethlehem. Damai, hening, bening, dan teduh menyambut kedatangan Tuhan, Sang Raja Damai. Mari kita mau naikkan pujian ini dari awal. Pujian dan syukurku kami bawa padamu Tuhan. Haleluya. Dengan rendah hati kami persembahkan pujian padamu Tuhan. Ku persembahkan. Terima kasih ya Allah. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku Terima kasih Tuhan. Kami sangat menikmati hadirat-Mu ya Bapa. Yesus, terima kasih. Nantinya Tuhan, kami mau lebih lagi menyembah-Mu. Hidupku adalah penyembahan.
hidup kami berharga di mata-Mu ya Bapa. Hidupku adalah di mata-Mu. Segenap hidup kami, segenap hidupku bersembah. Segenap hidup kami, segenap hidupku bersembah. Tuhan, sekali lagi katakan, kami mau serahkan hidup kami. Segenap hidupku bersembahkan. Kemuliaan bagi Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya undang hambanya. Kita satu dalam doa, kami bersyukur karena hari-hari kami ada di dalam pengawasan Tuhan. Dan biarlah kiranya ajarkan kami di dalam pengawasan Tuhan, kami tunduk patuh. Kami hormat kepadamu ya Bapa. Sehingga jalan-jalan hidup kami adalah jalan-jalan yang Kau kehendaki. Kami telah tiba di minggu ketiga, minggu Advent keempat. Dan biarlah kiranya di minggu ini kami tidak lewati begitu saja, tapi kami duduk diam dan mau dibentuk oleh kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang menyampaikan firman, Tuhan berkati. Demikian pula umat Tuhan yang mendengarkan baik yang ada di geraha maupun di rumah, Tuhan sertai dengan roh. Sehingga kami tidak terkecuali, kami dapat mengalami berkat yang datang daripada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus segala yang daripada si jahat, kami menampik menolak itu hanya di dalam nama-Mu. Terpuji Allah, dalam nama Yesus, haleluya kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom jemaat. Puji nama Tuhan, kita bisa ada di minggu keempat ya, minggu Advent keempat maksudnya. Bersyukur karena tentu hal ini merupakan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Kita telah memasuki dan mengalami berkat-berkat Tuhan. Nah, jemaat yang terkasih, masa Advent ini perlu kita ketahui terlebih dahulu. Masa Advent itu adalah masa di mana kita dapat menggunakannya untuk kita bisa mengevaluasi sekaligus merefleksi makna Natal bagi setiap kita. Di mana melalui Natal Kristus Yesus. Jadi Natal itu sendiri kan artinya lahir. Jadi penekanannya di sini adalah Natal Kristus Yesus itu di dalamnya itu ada makna. Dan paling tidak ya ada 4 makna dari semua penguraian yang biasa diuraikan, dijelaskan oleh hamba-hamba Tuhan. Dan itu disimbolkan dengan lilin. Makna yang pertama adalah bicara tentang pengharapan, hope. Jadi ada harapan yang hadir. Kemudian makna yang kedua dari Natal itu, Natal Kristus Yesus adalah bicara tentang love, kasih. Kasih yang diberikan. Dan yang ketiga biasa dilambangkan dengan lilin pink, merah muda. Ya. Itu bicara tentang sukacita. Sukacita itu kita alami. Dan terakhir bicara tentang peace. Yang ini, yang keempat tadi dinyalakan. Bicara tentang damai itu dimiliki. Nah, pertanyaannya hingga saat ini, bahkan di masa yang akan datang, apakah dan sudahkah kita punya semua 4 makna ini? Yang pertama apa tadi?
pengharapan. Yang kedua apa? Kasih. Yang ketiga sukacita. Dan yang keempat adalah damai. Paling tidaknya ingat itu. Kalau Natal ingat itu aja. Jadi bukan ingat baju baru. Ya. Kemudian wah ini kayaknya, ini kita udah mau perayaan Natal. Biasanya pada sibuk ya untuk berkemas panitia. Ya, berkemas-kemas untuk bagaimana memberikan yang terbaik, tidak melupakan setiap alat-alat yang digunakan pada waktu perayaan. Tapi tidak di situ penekanannya. Penekanannya adalah yang 4 ini. Sudahkah kita punya itu semua? Di setiap Natal, ya, itu yang menjadi bahan evaluasi dan refleksi. Meskipun kita tidak bisa nafikan, tidak bisa kita pungkiri bahwa kita sedang berada di tengah keadaan yang tidak bersahabat pada saat ini. Tapi apakah di tengah keadaan yang tidak bersahabat sekalipun, kita tetap memiliki 4 makna ini? Ini sangat krusial. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan menjelang kedatangan Kristus Yesus pada kali yang kedua. Sesungguhnya masa-masa Advent ini harusnya kita secara bersama-sama memastikan diri kita dan meneguhkan iman kita bahwa kita ini punya pengharapan. Kita ini punya kasih, kita ini punya sukacita. Kita ini punya damai. Karena keempat hal ini adalah 4 hal yang kita bisa dapati di dalam Kristus Yesus. Jadi Natal sama dengan Kristus Yesus. Kristus Yesus sama dengan 4 makna itu. Berarti kalau kita merayakan Natal tanpa keempat makna ini, sia-sia. Apa artinya makna Natal bagi setiap kita? Kalau kita tidak punya 4 ini, apa artinya Natal itu bagi kita? Yesus Kristus nggak bisa dipisahin dengan 4 ini. Nah, jemaat tidak jarang. Sebaliknya, di dalam masa-masa Advent itu, kita dapati bahwa tidak sedikit keluarga Kristen, orang pribadi lepas pribadi itu, memiliki suasana yang berbeda, suasana yang terbalik dari 4 makna ini. Tidak jarang kita jumpai orang Kristen itu putus asa. Terlalu cemas hidupnya. Apalagi di tengah kondisi atau keadaan seperti saat ini. Memaksa setiap orang, akhirnya dia cemas. Tidak punya pengharapan. Bukan saja itu. Tapi akhirnya juga muncul yang namanya kebencian. Benci terhadap hidup. Akar pahit terhadap hidup. Akar pahit terhadap sesama. Bukan hanya berhenti sampai di situ. Tetapi tidak jarang. Karena dia sudah diselimuti dengan keadaan yang tidak baik, tidak unggul, akhirnya hidupnya itu selalu penuh dengan duka cita. Meskipun mungkin tidak ada orang yang pergi, orang-orang dekat yang pergi, yang meninggalkan dia. Tapi selalu dirundung dengan perasaan duka cita. Yang lebih mengerikan adalah tidak jarang menjelang Natal itu suasana atau keadaan yang biasanya muncul di permukaan adalah pertikaian. Ya. Kenapa? Banyak faktor. Apakah dikarenakan tuntutan, banyaknya pengeluaran, banyaknya keinginan, banyaknya planning. Jadi tidak jarang yang mewarnai Natal adalah pertikaian. Nah, oleh sebab itu kita itu jalan dengan tahapan 4 Advent ini sampai kepada nanti tanggal 25. Supaya di setiap minggu masa Advent itu kita refleksiin makna dari setiap makna Natal dalam kehidupan kita. Sudahkah saya punya pengharapan? Masihkah saya punya pengharapan? Sudahkah saya punya kasih? Masihkah dalam tengah-tengah kondisi yang seperti ini saya tetap punya kasih? Dan sampai kepada damai. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan, tentu
Dengan keadaan rohani yang kalau sebaliknya bertikai, putus asa, cemas. Ya. Dengan keadaan seperti ini orang Kristen yang statusnya memang dari sananya itu sudah biasa saja. Itu tidak bakalan bisa mengalami yang namanya menjadi orang yang tidak biasa atau menjadi orang yang luar biasa atau fenomenal. Dengan keadaan yang bertolak belakang dari makna Natal, itu bisa kita ngalamin seperti itu. Kita tidak bisa menjadi orang yang luar biasa menjadi berkat bagi banyak orang. Yang terjadi adalah setiap Natal, orang percaya atau orang Kristen tidak menjadi berkat bagi banyak orang. Kenapa? Karena yang tadi. Ya. Entah kenapa dia melewati minggu Advent itu tanpa merefleksikan semua dalam kehidupannya. Nah, termasuk jemaat, ya, selain daripada keempat makna Natal ini, kita juga harus memiliki kualitas. Ya, supaya apa? Supaya kita menjadi orang yang tidak biasa. Meskipun status sosial kita adalah orang yang biasa saja. Seperti apa kualitasnya? Nah, di minggu pertama kita telah melihat itu dari kitab Ester. Sekaligus menjadi tokoh sentral kita untuk kita meneladaninya. Yang pertama apa? Masih ingat? Kalau ingin menjadi orang biasa yang tidak biasa, maka kita tidak boleh melewatkan kualitas yang pertama. Tidak kepahitan di atas kehancuran. Kemudian yang kedua, tunduk kepada otoritas. Ketiga, kepercayaan, dibutuhkan kepercayaan diri. Bukan berarti lupa diri, bukan. Tapi kepercayaan diri di sini adalah sesuatu yang kita bangun di atas sebuah pengertian yang benar bahwa saudara dan saya sesungguhnya pribadi-pribadi yang sudah dipulihkan Tuhan. Jangan lagi kita menjadi pribadi yang seolah-olah ada di dalam perbudakan dosa. Dan mudah putus asa, disudutkan, dihakimi. Tidak berdaya untuk bersaing dengan yang lainnya. Jangan sampai seperti itu. Ada kepercayaan diri. Dan kepercayaan diri saudara dan saya itu letaknya bukan pada diri saudara. Bukan pada kepintaran kita. Tapi kepercayaan diri saudara dan saya adalah letaknya di tangan Tuhan. Karena Tuhanlah yang buat itu. Karena Yeremia kan bilang ya, bahwa kalau mau bermegah, bermegahlah di dalam Tuhan. Kemudian yang keempat, kualitas yang keempat, apa? Kesediaan melewati masa persiapan. Bisa jadi kita punya rencana. Dan rencana itu adalah kesempatan bagi setiap kita. Tapi kok pastor kita belum pernah sampai ke sana. Kita sudah planningin, wah nanti tahun 2021 saya akan bisa seperti ini. Tapi pada waktu kita jalanin, kok nggak masuk? Kok belum sampai? Mari belajar. Ya, melihat bahwa waktu-waktu itu adalah waktu-waktu persiapan saudara dan saya. Supaya apa? Supaya memang akhirnya kita menjadi pribadi yang tidak biasa. Meskipun status sosial kita biasa saja. Nah, jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan, pada Advent keempat ini, kita akan melihat bagian ketiga, bagian terakhir. Bila ingin menjadi pribadi yang tidak biasa, meskipun status sosial saudara biasa-biasa saja, status sosial saya itu biasa-biasa saja, maka ada kualitas yang patut kita perhatikan sekaligus teladani dari pribadi Ester berdasarkan kitab Ester ini. Ya. Kualitas yang kelima, 2 dari yang terakhir, jadi ada 6 kualitas. Kualitas yang kelima itu ada dalam Ester 4 ayat 1 hingga ayat yang kelima. Yuk kita sama-sama baca. Kali ini karena bagian terakhir kita sama-sama baca ayat-ayatnya ya. Ester 4 ayat 1
hingga ayat yang kelima. Bila sudah, kita sama-sama singar, bantu saya. Langsung masuk di ayat satunya ya. 1, 2, 3. Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia mengoyakkan pakaiannya, lalu memakai kain kabung dan abu. Kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota, sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Dengan demikian datanglah ia sampai ke depan pintu gerbang istana raja, karena seorang pun tidak boleh masuk pintu gerbang istana raja dengan berpakaian kain kabung. Di tiap-tiap daerah kemana titah dan undang-undang raja telah sampai, ada perkabungan yang besar di antara orang Yahudi, disertai puasa dan ratap tangis. Oleh banyak orang dibentangkan kain kabung dengan abu sebagai lapik tidurnya. Ketika dayang-dayang dan sida-sida Ester memberitahukan hal itu kepadanya, maka sangatlah risau hati sang ratu. Lalu dikirimkannyalah pakaian supaya dipakaikan kepada Mordekai dan supaya ditanggalkan kain kabungnya daripadanya, tetapi tidak diterimanya. Ayat terakhir, maka Ester memanggil Hatach, seorang sida-sida raja yang ditetapkan baginda melayani dia, lalu memberi perintah kepadanya, menanyakan Mordekai untuk mengetahui apa artinya dan apa sebab hal itu. Kualitas yang kelima, kalau kita mau menjadi orang yang tidak biasa, yang fenomenal, yang luar biasa, yang unggul, meskipun status sosial kita itu biasa-biasa saja, adalah mengenali persoalan dengan jelas. Jemaat yang terkasih, setiap kita bila diberikan tugas, bila diberikan kepercayaan, bila saudara dan saya diperhadapkan dengan masalah yang rumit sekalipun, yang di dalamnya mungkin butuh yang namanya pilihan-pilihan yang tidak mudah untuk akhirnya kita bisa keluar daripadanya. Di sini dia mau sampaikan kepada setiap kita. Pada bagian ini meminta kita untuk mengenali persoalan dengan jelas. Jangan setiap tugas diberikan, kepercayaan disodorkan, kemudian belum kita klarifikasi, kita sudah nolak. Jangan sampai masalah itu dia datang, kita sudah lari. Melalui bacaan kita di sini, kita diingatkan kembali. Sekaligus menjadi bahan yang tadi saya sampaikan. Jadikan hari-hari ini sebagai bahan evaluasi, sekaligus poin ini direfleksikan dalam kehidupan saudara dan saya. Di sini firman Tuhan menginginkan saudara mengenali persoalan itu dengan jelas. Nah, pastor, seperti apa persoalan yang bisa kita ketahui dengan jelas? Caranya seperti apa? Pada bagian ini dia sampaikan cara saudara dan saya kalau ingin mengenali persoalan itu dengan jelas adalah menggali informasi. Apa? Menggali informasi. Jangan hanya terima dari satu pihak. Ya. Jangan hanya berat sebelah. Nanti poin terakhir itu sangat menentukan kenapa kita patut menggali informasi. Bukan kepo. Tapi supaya saudara dan saya itu bisa mengetahui persoalan itu secara terang. Secara jelas. Tidak kabur. Dan ini akan mengakibatkan langkah selanjutnya loh. Berdampak pada langkah selanjutnya. Kalau saudara dan saya tidak mengetahui persoalan itu secara jelas, maka dipastikan langkah selanjutnya pun tidak jelas. Bahkan bisa jadi menyakiti. Nah, oleh sebab itu, firman Tuhan mengajarkan kita, mari kita menggali informasi sejelas-jelasnya. Jemaat yang terkasih, dalam hal ini kalau kita perhatikan, Ester tidak setengah-setengah di sini.
Esther tidak setengah-setengah di sini. Ia sangat peduli sekali. Dia concern terhadap masalah yang dialami oleh sepupunya dia, Mordekai. Bukan hanya Mordekai, tapi bangsa Yahudi pada saat itu. Kenapa? Karena mereka terancam akan mengalami pembunuhan massal, pemunahan bangsa Yahudi pada saat itu. Jadi sebelum Hitler, cerita Hitler itu sudah lama. Ini si Haman ingin menghabiskan, meniadakan generasi dari bangsa Yahudi itu. Tapi di sini Esther, dia berlaku bijak. Dia ingin mengetahui persoalan itu dengan jelas. Kalau kita baca di dalam ayat yang keempat, perhatikan. Mulai dari ayat 4 di situ dikatakan ada kalimat yang sangat menggelitik hati saya. Dia berkata begini, Esther sangat risau hatinya. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan, kalimat risau hati ini seperti orang yang menggeliat kesakitan sebenarnya. Jadi pada waktu dia mendapatkan laporan, keadaan bangsanya, keadaan sepupunya, di saat itu dia menggeliat seperti menggeliat kesakitan. Orangnya gelisah. Kenapa? Kalau seandainya dia gak peduli sama mereka, kalau dia tidak empati sama mereka, untuk apa dia menggeliat kesakitan? Ya sudah, biarkan kalian rasain kesalahan kalian. Ya saya sudah dalam posisi yang enak, saya pasti selamat. Tidak demikian mentalnya si Esther. Dia menggeliat kesakitan, risau hatinya, gelisah. Nah, ada seorang rabi yang mengatakan, menilai bahwa kata risau hati di sini, ini mau menjelaskan bahwa saking menyatunya si Esther dengan persoalan yang muncul pada saat itu. Di saat yang bersamaan dia mendengar berita itu, dia mengalami keguguran janin. Kenapa? Karena berita ini berat loh. Bagaimana tidak ingin membumi hanguskan orang Yahudi. Bicara tentang menggeliat ini. Inilah perasaan pertama di saat Esther mendengar persoalan yang dialami oleh bangsanya, oleh sepupunya. Kenapa begitu? Karena dia peduli. Dan dengan itu merupakan langkah awal. Dia masuk ingin mengetahui lebih dalam lagi informasi yang dia dapat. Makanya perhatikan baik-baik di ayat 5 itu. Klimaksnya di situ. Maka Esther memanggil Hatta, salah seorang sida-sida raja yang ditetapkan baginda melayani dia. Lalu memberi perintah kepadanya menanyakan Mordekai untuk mengetahui apa artinya dan apa sebabnya. Dia nggak mau terima begitu saja. Dia nggak mau tafsir. Dia mau objektif mendengar itu langsung. Apa ini? Latar belakangnya apa? Alasannya apa? Sebabnya apa? Tolong beritahu. Inilah kepedulian seorang Esther. Dimulai dengan apa? Kayak seperti gelisah. Pernah saudara mendengar berita terus kemudian saudara gelisah? Mungkin suaminya, ya, mungkin istrinya, mungkin anak-anaknya, mungkin orang tuanya kena sesuatu perkara atau masalah. Terus kemudian pas dengar langsung kayaknya, ini ayo makan siang. Enggak mau, kenapa? Enggak enak aja makannya. Kenapa bisa seperti itu? Aduh lagi mikirin masalah. Itulah Esther. Bahkan ada yang menggambarkan menggeliat ini seperti orang yang sakit bersalin. Saya waktu dampingi bunda, ya, proses persalinan si Kelsey waktu itu. Itu saya tanya, kenapa? Jalannya kan, jalan ke sana kemari. Apa yang bisa dibantu? Sudah diam. Jadi kita itu harus diam pada saat itu. Kenapa? Karena dia lagi fokus mengatasi bagaimana dia bisa keluar dari masalah itu. Yang ada adalah dia cari jalan bagaimana dia bisa menaklukkan apa yang sedang dia alami. Saudara pernah, maaf ya,
Tapi ini lebih mungkin kesehariannya. Pernah BAB, perut sakit, tapi nggak keluar-keluar. Sampai keringat dingin. Aduh. Ya kadang-kala sampai mungkin perutnya itu dipukul-pukul. Nggak keluar-keluar juga. Dia cuma melilit aja buat keringat dingin di toilet itu. Ya. Saudara nggak olahraga pada saat itu. Kalori saudara sudah terbakar. Hanya karena menggeliat. Saudara fokus bukan pada saat itu. Bagaimana caranya supaya masalah ini terselesaikan. Kan begitu ya. Bagaimana bisa dia terselesaikan ini. Kalau ada yang gedor-gedor, woi cepat, woi. Dia lebih galak dari orang yang gedor. Padahal sama-sama butuh ruangan yang sama. Kenapa begitu? Ini lebih jelas. Karena dia butuh fokus. Dia lagi ingin mendapatkan klik gitu loh. Untuk bisa masalah itu terselesaikan. Dan akhirnya dia mencari jalan untuk bagaimana bisa masalah itu terselesaikan. Ester, kita punya gambaran jadinya. Di saat seperti itu, gelisah setengah mati. Lah kalau seandainya sepupu saya mati, generasi Yahudi mati, berarti tinggal saya dong. Lebih-lebih lagi nanti kita lihat di Natal. Si Mordekai bilang, jangan kau diam diri. Siapa tahu ini saatnya. Makanya temanya adalah jangan menyia-nyiakan saat yang penting. Siapa tahu Ester, ini saatnya engkau buat sesuatu. Ini saatnya Tuhan pakai engkau sebagai alatnya. Kalau engkau ingin menjadi orang yang tidak biasa, meskipun status sosialmu itu biasa-biasa, engkau adalah orang buangan yang tidak dipandang, lakukan sesuatu. Dan pada bagian ini, dia mau mengenali persoalan itu dengan jelas. Sehingga langkah-langkahnya pun tepat. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan. Ini yang tadi saya janjikan. Saya mau sampaikan begini. Bahwa informasi itu sangatlah berpegang pada sesuatu penilaian objektivitas seseorang. Oleh sebab itu yang saya mau katakan kepada saudara, informasi memberikan kuasa kepada setiap kita untuk mengambil keputusan-keputusan yang berkualitas. Jadi kalau informasi itu salah, informasi itu tidak valid, maka keputusan pun tidak bertanggung jawab. Ingat, informasi itu memberikan saudara kuasa untuk akhirnya saudara mengambil keputusan-keputusan yang berkualitas. Terlepas dari informasi itu baik atau buruk, yang penting harus apa? Valid. Harus jelas. Harus terang. Jangan berat sebelah. Sehingga pada waktu saudara mengambil langkah, mengambil keputusan, keputusan itu adalah keputusan yang terbaik. Lebih-lebih keputusan yang berkenan di hadapan Tuhan. Ini yang terjadi pada si Ester. Akhirnya apa? Keputusan yang dia ambil, keputusan yang Tuhan maui. Sampai sekarang bangsa Israel masih eksis. Kenapa? Salah satu dari kehidupan sejarah manusia adanya peranan wanita yang namanya Ester. Kedua terakhir. Kualitas apa yang harus dimiliki oleh orang yang meskipun status sosialnya biasa, tapi dia akan menjadi orang yang luar biasa. Ada di dalam Ester 2 ayat 19 sampai 23 dan 5 ayat 1 hingga 8. Memiliki sifat lemah lembut. Ayo kita baca lagi. Karena sekali lagi ini bagian terakhir kita sama-sama baca. Supaya berkatnya jatuh sama-sama. Buka dulu Ester 2. Ayat 19
sampai 23. Sudah? Kita baca. 1, 2, 3. Selama anak-anak darah dikumpulkan untuk kedua kalinya, Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja. Adapun Ester tidak memberitahukan asal-usul dan kebangsaannya seperti diperintahkan kepadanya oleh Mordekai. Sebab Ester tetap berbuat menurut perkataan Mordekai seperti pada waktu yang masih dalam asuhannya. Pada waktu itu ketika Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja, sakit hatilah Bigtan dan Teras, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu. Lalu berikhtiarlah mereka untuk membunuh Raja Ahasweros. Tetapi perkara itu dapat diketahui oleh Mordekai. Lalu diberitahukannya lah kepada Ester sang ratu. Dan Ester mempersembahkannya kepada raja atas nama Mordekai. Perkara itu diperiksa dan ternyata benar. Maka kedua orang itu disulahkan pada tiang. Dan peristiwa itu dituliskan di dalam kitab sejarah di hadapan raja. Disulahkan itu kayak seperti digantung. Ya, tapi ada juga cara-cara suku tertentu disulahkan itu ditusuk dari pantat itu naik ke kepala. Jadi pada saat itu hukumannya sangat sadis. Ya, sekarang enak ya, penjara dipotong penjaranya. Maksudnya dipotong masa tahanan. Kalau dulu tidak begitu. Saya pikir sekarang lagi diproses ya, lagi diusulkan, ada punya wacana. Kalau korupsi itu, kalau bisa dihukum mati. Itu usulan dari Kejaksaan Negeri. Saya pikir, ya kita lihat aja lah. Kan katanya orang Kristen nggak punya kasih ya. Tapi kalau orang korupsi ini, ya itu dia menyusahkan bangsa memang. Terlepas dari itu, saya mau hanya jelaskan tentang sula. Jadi saudara jangan sampai mengira sula ini adalah gelitik-gelitik aja, enggak. Paling sadis ini hukuman ini. Kemudian kita baca yang lain, pasal 5 ayat 1 sampai dengan 8. Sudah? 1, 2, 3, yuk. Pada hari yang ketiga, Ester mengenakan pakaian ratu. Lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja, tepat di depan istana raja. Raja bersemayam di atas tahta kerajaan di dalam istana, berhadapan dengan pintu istana itu. Ketika raja melihat Ester, sang ratu berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya. Sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Ester. Lalu mendekatlah Ester dan menyentuh ujung tongkat itu. Tanya raja kepadanya, "Apa maksudmu, hai Ratu Ester, dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu." Jawab Ester, "Jikalau baik pada pemandangan raja, datanglah kiranya raja dengan Haman pada hari ini ke perjamuan yang diadakan oleh hamba bagi raja." Maka titah raja, "Suruhlah Haman datang dengan segera, supaya kami memenuhi permintaan Ester." Lalu raja datang dengan Haman ke perjamuan yang diadakan oleh Ester. Sementara minum anggur, bertanyalah raja kepada Ester, "Apakah permintaanmu? Niscaya akan dikabulkan. Dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi." Maka jawab Ester, "Permintaan dan keinginan hamba ialah, jikalau hamba mendapat kasih raja, dan jikalau baik pada pemandangan raja, mengabulkan permintaan serta memenuhi keinginan hamba, datang pula lah kiranya raja dengan Haman ke perjamuan yang akan hamba adakan bagi raja dan Haman. Maka besok akan hamba lakukan yang dikehendaki raja." Ini nih. Ini membuktikan bahwa si Ester memiliki sifat yang lemah lembut. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan. Bicara tentang lemah lembut ini bukan berkaitan dengan suara. Bukan pula berkaitan dengan cara bagaimana seseorang jalan lenggak-lenggoknya. Bukan. Ya, atau jalan pelan-pelan supaya jangan sampai masuk ke streaming. Enggak, bukan. Tapi ini lebih kepada karakter. Karakternya siapa? Karakternya si Ester.
Dan untuk mendapatkan lemah lembut ini itu perlu dilatih. Dan dibantu oleh Roh Kudus. Kalau tidak, saudara dan saya tidak akan punya yang namanya karakter lemah lembut ini. Di sini kita perhatikan baik-baik. Ya. Dari kehidupan Esther, seharusnya orang Kristen ini, orang Kristen yang bisa lemah lembut. Dan orang Kristen yang lemah lembut ini adalah orang Kristen yang memiliki kerendahan hati. Orang Kristen yang bisa tunduk, bisa hormat, bisa taat dan tidak gerasa gerusu. Mau buktinya? Kita perhatikan. Bukti bahwa Esther itu lemah lembut dengan kualitas yang tadi. Rendah hati, tunduk, taat, ya hormat dan tidak gerasa gerusu. Coba kita perhatikan. Saya baca di ayat 20. Ada yang pasal 2. Adapun Esther tidak memberitahukan asal usul dan kebangsaannya seperti diperintahkan kepadanya oleh siapa? Mordekai. Dia tunduk. Dia tahu. Dia mampu menempatkan dirinya. Dia taat kepada pesannya si Mordekai. Perintahnya Mordekai. Tidak menyampaikan asal usulnya. Inilah bukti bahwa si Esther seorang yang lemah lembut. Selain itu juga kita perhatikan di ayat 21. Bagian terakhir, bagian tengahnya. Sakit hatilah Bigtan dan Teres. 2 orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu. Lalu berikhtiarlah mereka untuk membunuh Raja Asweros. Dan selanjutnya di situ dikatakan Mordekai mendengar itu. Tapi menarik, dari tokoh Mordekai di sini juga kita dapati dia orangnya lemah lembut. Dia nggak gembar-gemborkan. Dia nggak umbar itu. Sida-sidanya raja mau bunuh raja. Wow, kalau sudah dapat informasi ini pada zaman ini, media sosial sudah ramai. Diviralkan katanya. Pada saat itu Mordekai mengambil pilihan untuk lemah lembut. Dia tahu kepada siapa dia harus informasikan. Karena dia tahu melalui orang itu ada solusi yang terjadi. Ini mental yang dimiliki. Selain itu kita perhatikan pasal 5. Supaya kita melihat di sini ya, yang lemah lembut ini bukan bicara tentang suara, bukan tentang bagaimana kita berlaku, tidak. Tapi lebih kepada karakter, sifat yang lebih memperlihatkan kualitas batin kita. Pasal 5 kita perhatikan. Di sini. Ya. Di ayatnya yang ketiga. Ya. Esther, ya benar. Di ayat yang ketiga. Tanya raja kepadanya, apa maksudmu hai Ratu Esther? Dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu. Jawab Esther, jikalau baik pada pemandangan raja. Datanglah kiranya raja dengan Haman pada hari ini ke perjamuan yang diadakan oleh hambamu bagi raja. Wih, kalau orang yang sudah emosi pada saat itu, apa yang kau kehendaki ratuku Esther? Raja, ada yang mau bunuh lo. Saat itu selesai, tapi dia tahu ada waktu yang paling tepat. Dia enggak gerasa gerusu. Dia mampu menahan diri. Kenapa? Karena memang orang yang lemah lembut itu tahu kapan harus bicara dan kapan harus diam. Orang yang lemah lembut itu dia tahu kapan harus dia bertindak dan kapan dia harus menahan dirinya. Dan Mordekai serta Esther bisa ada di dalamnya. Makanya dia menjadi orang yang tidak biasa. Yang tidak diperhitungkan oleh orang lain. Lahir sebagai anak buangan. Papa mamanya meninggal makanya dia sebagai yatim piatu. Tapi dia yang tidak dipandang oleh mata manusia. Diangkat oleh Tuhan. Kenapa? Karena keberadaannya tidak tersembunyi oleh mata Tuhan. Tuhan angkat dia. Untuk memperlihatkan kepada orang. Kalau kau dan saya mau menjadi orang yang tidak biasa. Miliklah seperti Esther. Yang terakhir apa nih karakternya?
memiliki sifat lemah lembut. Tapi ingat, orang yang lemah lembut itu bukan berarti tidak bisa marah. Ya, jangan sampai nanti kita melihat, kita kenal dia, kita predikati seseorang sebagai pribadi yang lemah lembut. Terus pada waktu dia marah, terus kita bilang, oh ternyata dia bisa marah juga ya. Hei, orang yang lemah lembut itu bisa marah, tapi dia tahu kapan marah yang tepat. Siapa itu? Yesus. Perhatikan Yesus. Yesus gak pernah marah. Marah dia. Saat kapan marahnya melonjak? Bait Allah. Bukan berarti di gereja itu gak bisa diadakan jualan. Bukan. Tafsirannya keliru kalau sudah sampai di situ. Tapi sesungguhnya pada saat itu kepala Bait Allah yang pada saat itu menjabat sebagai kepala Bait Allah, itu dia lagi jalankan bisnis di dalam Bait Allah itu. Jadi yang mereka yang ada di situ, penukar uang dan penjual-penjual, itu bisnisnya dia, sekian persen masuk ke kantongnya. Nah itu yang Tuhan marah. Kau kasih kelonggaran bagi orang-orang ini, bikin masalah, bikin dosa di rumah Allah. Kenapa tidak? Karena mereka kan datang dari jauh. Ya. Mereka tahu kalau bawa burung merpati dari jauh, burung merpati itu cepat lelah. Mati. Mereka sediakan burung merpati, tapi dengan harga yang tinggi. Supaya apa? Supaya nanti komisi ada untuk kepala bait Allah. Nah ini yang Tuhan gak suka. Makanya pemimpin-pemimpin rohani jangan memanfaatkan bait Allahnya Tuhan. Pada bagian ini kita lihat. Orang yang lemah lembut bisa marah. Saudara sudah pernah melihat Koswandi marah? Kata banyak orang Koswandi ini orang yang lemah lembut. Tapi saudara sudah pernah dengar pernyataan dia? Ya, kalau sekali dia ngomong. Ya. Saudara pernah lihat dia marah? Tanya sama istrinya. Kenapa? Karena memang orang lemah lembut itu bukan berarti tidak bisa marah. Bisa, tapi dia marah pada waktu yang tepat. Itu orang lemah lembut. Dua hal ini yang menjadi pelajaran di akhir episode orang biasa yang tidak biasa. Saya berharap dimanapun kita berada, jemaat yang terkasih. Meskipun status sosial saudara dan saya tidak terpandang. Tapi jangan sampai hal itu menyandera saudara untuk tidak menjadi orang yang luar biasa. Jadilah orang luar biasa, tentunya bersama Tuhan dan berdasarkan kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 3 bagian dari tema orang biasa yang tidak biasa. Berdasarkan kitab Ester dan tokoh sentralnya adalah Ester. Sungguh Bapa, dari firman-Mu ini kami diterangi, dicerahi. Ajarkan kami untuk memiliki hati yang terbuka terhadap firman-Mu ini. Sehingga kami sendiri tidak menghinakan diri kami dengan tidak meresponi firman-Mu. Firman ini dengan jelas, tegas, menguraikan dan memberikan jalan kepada setiap kami. Mungkin sebagai orang-orang yang tidak terpandang. Karena status sosial kami. Latar belakang keluarga kami. Tempat kelahiran kami. Tapi dengan kehidupan Ester. Kami dibangkitkan kembali semangat. Karena kami menyadari bahwa kami punya potensi untuk menjadi orang yang luar biasa. Lebih-lebih kami melihat Engkau,
ya Tuhan, yang meskipun lahir di kandang yang hina, di saat proses persalinan Maria ibumu, ditolak sana sini, namun akhirnya engkau ditinggikan Bapa, karena engkau memberikan teladan bagi setiap kami yang harus mengikutinya. Seperti Esther memberikannya bagi kami. Tolong kami ya Tuhan di masa Advent yang keempat menuju perayaan Natal kami. Kami berdoa supaya firman ini benar-benar terpatri dalam hidup kami dan kami hidup di dalamnya menjadi berkat bagi sesama. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan menyertai, membela, dan memberkati hidup kami. Umat Tuhan, kekasih Tuhan, mari bangkit berdiri, arahkan hati dan pikiranmu kepada Bapa. Tengadakanlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkatnya. Allah Abraham, Ishak, Yakub, Allah Khalik langit bumi serta segala isinya, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Pada saat ini memberkati engkau, meneguhkan setiap langkah-langkahmu. Bahkan menelisik hati-hati yang mau taat kepadanya dan akan membela setiap langkahmu. Biarlah engkau mengalami setiap janji, berkat, kekuatannya dan menjadi berkat bagi sesama sampai di mana dia akan datang kembali menjemput yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ini, berkat termeterai atas hidupmu. Mari engkau yang percaya menerima bersama saya dalam Mazmur kita mengatakan. Amin, amin, amin. Amin, silakan duduk untuk bersaat teduh. Amin. Sampai ketemu nanti di siaran langsung pada tanggal 24 jam 8 malam ya. Karena memang kita memberikan waktu juga bagi mereka yang ada di Papua. Sehingga mereka yang di Papua bisa mengikutinya di jam 8 malam. Jadi kita, jam 10 malam. Menjelang biasanya doa keluarga. Dan yang onsite di tanggal 25, saya berharap jaga kesehatannya dengan baik, jaga pergerakan aktivitasnya. Jangan sampai lengah karena kita sudah tahu bersama untuk varian Omikron sudah masuk ke Indonesia dan kita tidak tahu bagaimana ya penyebarannya. Hati-hati dan pastikan bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang patut diteladani menjadi inspirasi bagi banyak orang karena kita patuh prokes. Tuhan memberkati. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu sampai lagi kita bertemu. Tuhan Allah beserta engkau. Mari Tuhan bangkit berdiri. Allah beserta engkau dalam susah dan keluhmu, rangkulannya menghiburmu. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu Tuhan Allah beserta engkau. Umat Tuhan, kembali lagi saya mengingatkan untuk kita hadir pada ibadah Natal 25 Desember yang didahului
dengan introduksi Natal 24 Desember. Sampai bertemu umat Tuhan, tetap kuat, tetap sehat, Tuhan Yesus memberkati.